Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, jumpa lagi di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Di Mata Swarga Loka episode kali ini, aku Nanda yang ditemani dengan seseorang yang udah gak asing lagi nih buat Sobat Dukcapil. Yang lain dan tidak bukan Mas Zeraf. Halo Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, bertemu lagi dengan Mas Zeraf di program Mata Swarga Loka. Halo Mas Zeraf, gimana nih kabarnya Mas Zeraf? Alhamdulillah baik. Kalau Nanda sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget Mas Zeraf kabarku. Nah, Sobat Dukcapil, selama beberapa menit ke depan, aku dan Mas Zeraf akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil yang sudah dikumpulkan oleh tim kita melalui DM sosial media di Dukcapil dan Swarga Loka. Betul banget tuh Sobat Dukcapil. Aku dan Nanda bakal membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang terkumpul di DM ya. Ya, betul. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pergi ke pasar beli Lego. Let's go. Nah, pertanyaan pertama datang dari @_monina09. Min, saya mau mengurus akta kelahiran untuk ibu saya, tapi syarat saksinya tidak ada. Bagaimana ya, Min? Oke, untuk Kak Monina, untuk mengurus akte kelahiran, salah satu syaratnya itu harus ada 2 orang saksi KTP Surabaya yang usianya lebih tua dari yang mengurus akte. Misal yang diuruskan akte itu ibunya umur 50 tahun, berarti harus ada saksi KTP orang Surabaya yang usianya di atas usia ibunya. Itu wajib, salah satu syarat soalnya. Nggak boleh kalau nggak ada saksinya. Oh, begitu ya, Kak Zeraf. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua, hadir dari @pacarnya Jini. Selamat pagi Min, saya punya 2 NIK karena dulu pernah ganti domisili. Apa perlu dinonaktifkan salah satunya? Oke, untuk Kak Jini, pacarnya Jini. Oke, untuk Kak Jini, kalau punya 2 NIK tentunya harus dinonaktifkan salah satunya ya. Tapi mungkin Kak Jina bisa ke kelurahan atau ke Dukcapil minta tolong yang aktif ini yang mana sebenarnya. Jangan-jangan yang satu ini yang aktif yang satunya, tapi yang satunya ini kayak nyantol gitu loh. Jadi yang nyantol ini harus dinonaktifkan. Nanti kalau nggak dinonaktifkan, itu nanti kedepannya kalau mungkin ngurus apa-apa itu mungkin datanya bakal crash. Jadi alangkah baiknya Kak Jini langsung lapor ke Dukcapil atau ke kelurahan sesuai domisili buat ngecek dan menonaktifkan salah satunya. Oh, jadi harus dipastikan dulu ya Mas Zeraf untuk NIK-nya tuh yang mau diaktifkan sama yang dinonaktifkan tuh yang mana ya? Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, berasal dari @nan.unik. Min, apa bisa minta salinan akte kematian ayah saya secara online? Soalnya saya lagi di luar kota. Oke, untuk Kak Nandot ya. Kalau Kak Nandot ini emang warga Surabaya dan lagi di luar kota, bisa pengurusan secara mandiri melalui aplikasi KNG. Jadi nanti Kak Nandot ke menu akte cetak ulang akte kematian. Nah, yang perlu saya tanyakan lagi nanti Kak Nandot ini akte kematian ayahnya ini hilangkah ataukah kalau memang hilang nanti Kak Nandot ini butuh surat kehilangan ya dari kepolisian untuk cetak ulang salinan akte kematian ayahnya, dan juga butuh surat pernyataan. Misalkan di satu kakak itu ahli warisnya itu siapa aja, nanti butuh surat pernyataan dari ahli waris yang ditandatangani ahli waris untuk membuat salinan akta kematiannya tadi. Jadi syarat yang pertama kalau hilang itu surat kehilangan dari kepolisian, lalu ada surat pernyataan dari ahli warisnya, baru bisa mencetak ulang salinan akta kematian ayah. Oke, seperti itu ya Kak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Estelerholic.
Min, saudara saya disabilitas dan gak bisa kemana-mana dan udah waktunya rekam KTP. Gimana ya caranya? Oke, untuk KS Telerholic. Jadi kalau emang disabilitas dan nggak bisa kemana-mana dan udah waktunya rekam KTP, nanti mungkin Pak RT atau anggota keluarganya bisa ke kelurahan melaporkan ke kelurahan bahwa ada warga disabilitas yang belum rekam. Nah, nanti bakal kayak dicatat gitu lah sama petugas kelurahan, lalu nanti bakal diajukan ke Dukcapil untuk dilakukan jebol langsung ke rumah yang bersangkutan. Jadi nanti akan ada, kalau udah dapat jadwal, nanti akan ada petugas Dukcapil yang datang ke rumah untuk bantu merekam saudaranya Kak Esteller. Oke, jadi disamperin ya Kak sama stafnya Dukcapil ini. Ya, tapi langkah pertamanya ya tadi Kak Esteller ini mungkin bisa ke kelurahan buat lapor, buat dimintakan tim jebol untuk datang ke rumah karena memang disabilitas dan gak bisa kemana-mana. Oke, semoga menjawab ya untuk @Estelerholic. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir dari @lubangbuaya45. Min, saya kemarin nikah tapi belum sempat urus perubahan status di KTP. Itu ada batas waktunya nggak ya? Oke, untuk lubang buaya ini ya. Jadi yang pertama diurus itu pindah kakaknya dulu. Jadi satu kakak, nanti kalau kan emang udah nikah. Nah, kalau emang belum satu kakak, itu harus satu kakak dulu. Setelah satu kakak nanti baru bisa mengurus untuk perubahan status di KTP. Karena nggak bisa langsung berubah di KTP. Jadi harus kakaknya dulu yang diupdate. Setelah diupdate baru bisa melakukan cetak KTP. Nanti cetak KTP-nya berubah nanti statusnya jadi kawin. Oke, lalu untuk batas waktunya tuh kira-kira ada nggak ya? Kalau batas waktu sih nggak ada sih ya. Jadi kalau emang udah nikah, tapi ya saran saya sih kalau emang udah nikah ya cepat-cepat diurus admin duknya, karena nanti kan bakal berdampak ke depannya juga kan. Mungkin kan, loh saya udah nikah tapi kok KTP saya belum nikah. Nah, kan nanti untuk urusan ke depannya itu bakal lebih rancu gitu loh. Jadi mungkin harus cepat diurus gitu. Harus cekatan ya teman-teman ya. Benar, cekatan. Cek data kependudukan Anda. Betul. Wah, nggak kerasa nih Kak, udah menjawab semua pertanyaan dari Sobat Dukcapil dan sekaligus mengakhiri Mata Swadaya Loka episode hari ini. Gimana nih kesannya Mas Zaraf setelah berbagi informasi bareng Sobat Dukcapil? Kesannya sih seneng banget ya bisa bantu setidaknya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil, dan semoga jawaban dan solusi tadi sedikit memberikan pencerahan untuk Sobat Dukcapil untuk segera mengurus admin duknya secara tertib. Oh ya Sobat Dukcapil, aku juga mau ngingetin nih kalau kalian jangan lupa untuk selalu cekatan, cek data kependudukan Anda, selalu update dan melaporkan peristiwa penting yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Betul banget tuh Sobat Dukcapil. Jadi Sobat Dukcapil semua harus selalu cekatan. Oke, dan aku mau ngucapin terima kasih kepada Mas Zaraf tentunya dan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dari Sobat Dukcapil. Nah, jika kalian masih punya pertanyaan atau keluh kesah terkait admin Duk, bisa langsung ditanyakan melalui DM Instagram atau dapat juga menghubungi nomor call center kita. Berapa sih Mas nomornya? Di 031 9925 4200. Nah, buat Sobat Dukcapil jangan lupa juga untuk ikutin terus informasi terbaru mengenai admin Duk di bawah ini. Sekian dari aku dan Mas Zaraf. Sampai jumpa di episode Mata Swadaya Loka lainnya yang gak kalah menarik. Swadaya Loka, komunikatif, inovatif, dan inspiratif. Bye-bye.